Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Kembali lagi bersama saya di channel Berkah Media yang akan mengupas tuntas tentang kisah, misteri, azab, dan hikmah dalam kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang tips ngabuburit Islami dijamin panen pahala. Sore menjelang waktu berbuka puasa memiliki cerita tersendiri di negeri yang memiliki 17.000 lebih pulau ini. Sambil menunggu maghrib tiba, sejumlah umat muslim menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas santai dengan menikmati suasana sore Ramadan yang khas. Tradisi ini dikenal dengan sebutan ngabuburit. Hanya saja, terkadang kita terlalu larut menikmati sore menjelang maghrib ini. Tidak jarang pula yang menggunakan sebatas untuk nongkrong di pinggir jalan, menonton reels video di media sosial, atau sebatas tidur-tiduran sambil mengamati jarum jam yang terus berputar menuju waktu berbuka, dan banyak lainnya. Padahal, waktu ngabuburit jika kita gunakan untuk melakukan hal-hal positif yang bernilai ibadah, tentu sebagai momen panen pahala kita ingin kesempatan emas yang datang 1 bulan sekali dalam setahun ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sayang sekali jika ngabuburit hanya dihabiskan untuk hal-hal kurang berfaedah atau bahkan berpotensi memicu maksiat. Alih-alih dapat pahala, justru puasa berlalu tanpa makna. Ingat, Rasulullah pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa ia tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu, berikut penulis bagikan sejumlah tips agar ngabuburit kita memiliki nilai positif lebih dan menghasilkan pahala yang melimpah. 1. Tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Selain karena kitab suci umat muslim turun pada bulan ini, Rasulullah SAW juga menjadikan momen Ramadan untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Bughyatul Insan fi Wadha'ifi Ramadan saat menjelaskan anjuran perbanyak tadarus Al-Quran di bulan puasa, mengutip hadis berikut. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan Ramadan untuk lebih intens membaca Al-Quran. Para ulama sejak dulu pun demikian. Bahkan ada juga yang bisa menghatamkan 1-2 kali dalam satu hari selama Ramadan. 2. Berbagi takjil. Istilah takjil barangkali tidak asing lagi bagi umat muslim saat bulan puasa. Takjil merupakan makanan atau minuman untuk mengawali buka puasa. Biasanya berupa yang manis-manis seperti sirup, es buah, buah-buahan, dan sebagainya. Kita bisa menjadikan waktu ngabuburit untuk bersedekah takjil kepada saudara sesama muslim. Bersyukur, tampaknya berbagi takjil sudah menjadi tradisi di Indonesia. Kita bisa banyak menjumpainya saat sore hari di sejumlah jalan dan masjid atau musola. Terkait keutamaan sedekah di bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Iktikaf di masjid. Menghabiskan waktu ngabuburit dengan beriktikaf di masjid juga memiliki nilai pahala yang cukup tinggi. Iktikaf dilakukan dengan berdiam diri di masjid, sambil memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis disebutkan, Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat.
lalu dilanjutkan istri-istrinya yang iktikaf sepeninggalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjadikan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan untuk banyak beriktikaf di masjid, sebab waktu-waktu tersebut merupakan momen potensial terjadinya Lailatul Qadar. Meski demikian, tidak ada salahnya jika kita beriktikaf selama 1 bulan penuh, sebab waktu terjadinya Lailatul Qadar juga berpotensi di selain 10 hari terakhir. 4. Menuntut ilmu. Mendengarkan kajian Ramadan juga bisa menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu ngabuburit. Di era digital seperti sekarang, kita bisa banyak menjumpai kajian-kajian keislaman di media sosial. Banyak para pendakwah milenial membuat konten Islami yang bisa kita akses. Selain itu, tidak sedikit pula kiai-kiai pesantren yang melakukan live streaming pengajian dari pesantren masing-masing. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyinggung soal keutamaan dan pahala menuntut ilmu. Salah satunya, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Dawud. Mari jadikan momen Ramadan tahun ini lebih maksimal lagi dalam beribadah dan meraih pahala sebanyak mungkin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab.